teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julianti Adriana Jami. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang ilmu penyakit tropis bersama dengan teman saya. Baik, poin yang pertama yaitu tentang hubungan dasar iklim tropis dengan penyakit menular. Iklim tropis atau daerah tropis memiliki dua musim, yaitu biasanya musim kemarau dan musim hujan, di mana kita tahu bahwa dua musim tersebut biasanya menjadi tempat perkembangbiakan yang ideal bagi organisme penyebab penyakit seperti lalat dan nyamuk yang memiliki peran sebagai perantara pembawa kuman, bakteri dan virus yang menular pada manusia dan hewan melalui gigitan kepada kulit. Yang kedua yaitu perjalanan alamiah penyakit kusta dan polio. Yang pertama yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae yang menyerang berbagai bagian tubuh, diantaranya saraf dan kulit. Masa inkubasi berkisar antara 9 bulan sampai 20 tahun dengan rata-rata adalah 4 tahun untuk kusta tuberkuloid dan 2 kali lebih lama untuk kusta lepromatosa. Gejalanya biasanya memiliki bercak atau warna kulit putih atau menjadi terang, penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf, dan hasil pemeriksaan laboratorium dari kerokan kulit menunjukkan BTA. Yang kedua yaitu virus polio. Virus polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus polio terdiri dari 3 strain, yaitu strain 1 Brunhild, strain 2 Leipzig, dan strain 3 Leon, termasuk famili Picornaviridae. Penyakit ini juga dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada kornea anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus. Masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu 3-6 hari dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7-21 hari. Polio non-paralis dapat menyebabkan muntah, lemah otot, demam, meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala, serta kaki, tangan, leher, dan punggung terasa kaku dan sakit. Yang kedua yaitu polio paralisis, menyebabkan sakit kepala, demam, lemah otot, kaki dan lengan terasa lemah, dan kehilangan refleks tubuh. Sindrom pasca polio menyebabkan sulit bernapas atau menelan, sulit berkonsentrasi, lemah otot, depresi, gangguan tidur dengan kesulitan bernapas, mudah lelah, dan massa otot tubuh menurun. Yang ketiga yaitu 5 jenis penyakit mikosis. Yang pertama yaitu panu. Penyebab utama panu adalah perkembangan jamur Malassezia pada kulit. Jamur penyebab panu bisa ditemukan pada kulit yang sehat dan merupakan flora yang normal. Jamur ini baru akan menyebabkan masalah saat tumbuh secara abnormal, misalnya dipicu karena kelemahan sistem kekebalan tubuh atau perubahan hormon. Yang kedua yaitu kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah di beberapa area tubuh seperti kepala, wajah, tangan, kaki, atau selangkangan. Terdapat 3 jenis jamur yang bisa menyebabkan penyakit kurap, yaitu Trichophyton, Epidermophyton, dan Microsporum. Yang ketiga yaitu Candidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Candidiasis biasanya terjadi di kulit, mulut, dan kelamin. Jika tidak ditangani, infeksi ini bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Yang keempat yaitu onychomycosis atau jamur kuku. Adalah infeksi pada unit kuku yang disebabkan oleh jamur Dermatophyta, jamur non-Dermatophyta, dan ragi, yang ditandai dengan perubahan warna kuku, onycholisis, dan penebalan lempeng kuku. Yang kelima yaitu jamur sistematik. Infeksi jamur adalah kondisi medis yang disebabkan oleh jamur.
Penyakit ini menular antara manusia maupun ditularkan dari hewan ke manusia. Infeksi jamur pada manusia paling sering terjadi di kulit, tetapi bisa juga menyerang paru-paru, aliran darah, lapisan pelindung otak, hingga saraf tulang belakang. Baik, kita masuk di poin keempat, yaitu penyakit menular seksual yang tergolong infeksi lokal dan sistematik. Penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam area lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Jenis penyakitnya diantara lain yaitu chlamydia, gonore, sifilis, herpes, HPV, dan HIV. Infeksi yang terjadi dalam tubuh dapat bersifat lokal, hanya pada bagian tertentu, atau menyebar melalui darah, sehingga menjadi bersifat sistematik, mempengaruhi seluruh tubuh. Baik, kita akan masuk dalam poin kelima, yaitu tentang Windows period HIV/AIDS. Windows period HIV individu mampu menularkan penyakit yang dimulai sejak terjadi infeksi sampai terdeteksinya infeksi dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Periode jendela atau window period. Yang pertama yaitu periode ketika virus HIV masuk ke dalam tubuh sampai terbentuknya antibodi terhadap HIV dalam darah. Yang kedua yaitu tidak ada tanda-tanda khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat. Yang ketiga yaitu tes HIV belum bisa dideteksi keberadaan virus ini. Yang keempat yaitu tahap ini disebut dengan periode jendela, umumnya berkisar 2 minggu sampai 6 bulan. Baik, poin yang keenam yaitu wanita penderita PMS lebih berisiko terkena HIV/AIDS. Dari kasus ini, mereka biasanya tertular dari suami atau pasangannya yang sering melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, sehingga menyebabkan mereka lebih rentan tertular penyakit ini. Sedangkan kaum laki-laki biasanya menentukan nasib sendiri untuk tertular atau tidak dengan menggunakan kondom. Poin yang ketujuh yaitu pengendalian penyakit AIDS. Yang pertama yaitu untuk pengendalian primer, yaitu bisa dilakukannya penyuluhan kesehatan di sekolah dan di masyarakat terkait faktor risiko HIV/AIDS. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seks atau hanya berhubungan seks dengan satu orang yang diketahui tidak mengidap infeksi. Yang ketiga yaitu program harm reduction yang menganjurkan para pengguna jarum suntik untuk menggunakan metode dekontaminasi dan menghentikan penggunaan jarum bersama. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas konseling HIV. Yang kelima yaitu setiap wanita hamil sebaiknya sejak awal kehamilan disarankan untuk dilakukan tes HIV sebagai kegiatan rutin dari standar perawatan kehamilan. Yang keenam yaitu semua darah donor harus diuji antibodi HIV-nya. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Dilakukan dengan deteksi dini berupa pemeriksaan tes HIV/AIDS pada kelompok berisiko tinggi, misalnya pada PSK, pada narkoba suntik atau penasun, pada pada lelaki yang suka lelaki atau gay, homo, narapidana. Ketiga yaitu pengendalian tersier, yaitu dengan melakukan pengobatan suportif. Yang kedua penanggulangan penyakit oportunistik. Yang ketiga yaitu pemberian obat ARV antiretroviral. Yang keempat yaitu penanggulangan dampak psikososial. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Yang berikut, yang kelima, yaitu mengapa kasus HIV tinggi dan belum bisa dikendalikan. Nah, di mana tinggi kasus HIV di Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah perilaku seks bebas. Hal tersebut karena masih kurang pengetahuan dari masyarakat tentang perilaku seksual berisiko dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan serta penyakit menular seksual. Nah, yang berikut pada bagian C yaitu penyakit saluran pernapasan. Yang pertama,
yaitu perbedaan penyakit TB paru dan TB ekstra paru. Nah, untuk TB paru ini, infeksi Mycobacterium tuberculosis hanya menyerang jaringan paru saja, sedangkan untuk TB ekstra parunya itu selain menyerang paru, dia juga menyerang miskelenjar getah bening, pleura, selaput otak, tulang, dan juga ginjal. Nah, yang kedua yaitu perbedaan penyakit TB pada anak dan TB pada orang dewasa. Itu dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu cara penularannya, yang kedua tahap perkembangan penyakitnya, yang ketiga gejalanya, dan yang keempat diagnosisnya. Nah, yang pertama itu berdasarkan cara penularannya. Penularan TBC pada anak dan orang dewasa memang tidak berbeda jauh, yaitu dengan menghirup bakteri tuberkulosis di udara yang berasal dari si penderita TBC, yang bakterinya dapat tersebar saat si penderita batuk, bersin, berbicara, ataupun tertawa. Nah, sumber penularan utama TBC pada anak yaitu lingkungan tempat ia tinggal yang ada orang dewasa pengidap TBC. Yang berikut yaitu tahap perkembangan penyakit. Nah, ini dibagi dalam 3 bagian lagi, yaitu infeksi bakteri, TBC laten, dan juga TBC aktif. Nah, untuk infeksi bakterinya itu seorang mengalami kontak dengan si penderita, kemudian terinfeksi bakteri tuberkulosis, di mana gejalanya belum timbul dan hasil pemeriksaannya itu masih negatif. Ya. Yang kedua yaitu TBC laten. Nah, bakteri TBC ada di dalam tubuh, tapi gejalanya belum muncul karena sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat untuk menghentikan perkembangan penyakitnya. Nah, pemeriksaan menunjukkan hasil positif, tapi orang tersebut tidak bisa menyebarkan infeksi ke orang lain. Yang berikut yaitu TBC aktif, yaitu bakterinya aktif dan ada gejala. Jadi pemeriksaan hasilnya itu positif dan bakterinya menularkan, dan si penderita dapat menularkan penyakitnya. Jadi perbedaan antara TB anak dan TB pada orang dewasa itu yaitu perkembangan penyakitnya itu sendiri. Yang berikut yang ketiga yaitu gejala. Nah, gejala penyakit TBC pada anak itu bervariasi tergantung umurnya, di mana gejala paling sering muncul yaitu demam dan menggigil, batuk-batuk, tubuh lesu, bengkak pada kelenjar, pertumbuhan tubuhnya terhambat, dan berat badannya pun menurun. Yang kedua yaitu TBC laten. Nah, bakteri TBC ada di dalam tubuh, tapi gejalanya belum muncul karena sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat untuk menghentikan perkembangan penyakitnya. Nah, pemeriksaan menunjukkan hasil positif, tapi orang tersebut tidak bisa menyebarkan infeksi ke orang lain. Yang berikut yaitu TBC aktif, yaitu bakterinya aktif dan ada gejala. Jadi pemeriksaan hasilnya itu positif dan bakterinya menularkan, dan si penderita dapat menularkan penyakitnya. Jadi perbedaan antara TB anak dan TB pada orang dewasa itu yaitu perkembangan penyakitnya itu sendiri. Yang berikut yang ketiga yaitu gejala. Nah, gejala penyakit TBC pada anak itu bervariasi tergantung umurnya, di mana gejala paling sering muncul yaitu demam dan menggigil, batuk-batuk, tubuh lesu, bengkak pada kelenjar, pertumbuhan tubuhnya terhambat, dan berat badannya pun menurun. Pada orang dewasa yaitu batuk lebih dari 3 minggu, kemudian batuk dengan dahak bercampur darah, nyeri dada, mudah lelah, nafsu makannya menurun, serta berat badannya pun ikut menurun, demam yang tidak kunjung turun, dan keringat pada malam hari. Yang keempat, diagnosis.
Pada anak didiagnosis melalui tes Mantoux, yaitu dilakukan dalam 2 kali kunjungan. Sedangkan pada orang dewasa, pemeriksaan fisik, dahak, radiologi, dan penunjang lainnya. Yang berikut yaitu perbedaan ISPA dan pneumonia. Nah, ISPA, pada ISPA itu angka mortalitasnya itu rendah. Mortalitasnya rendah, sedangkan angka morbiditasnya itu yang tinggi. Sedangkan pada pneumonia itu angka mortalitasnya yang tinggi, sedangkan angka morbiditasnya itu yang rendah. Nah, angka kematian ISPA tinggi karena infeksi akutnya itu berlangsung selama 14 hari. Jadi lebih baiknya segera ditangani. Sedangkan angka mortalitas pada pneumonia tinggi itu karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa tanda-tanda penyakit dari pneumonia ini seperti batuk, pilek, dan sesak napas itu dianggap hal biasa, di mana sering terjadi setiap hari dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak ambil pusing untuk segera berobat, sehingga angka kematian pada pneumonia lebih tinggi dibanding pada ISPA. Nah, yang berikut, yang keempat yaitu mengapa Indonesia sebagai daerah tropis tapi kasus TBC pada paru masih belum tereliminasi. Nah, untuk si penderita TBC ini masih belum melakukan PHBS dengan baik, sehingga potensi penularannya itu tinggi. Dan juga mengapa si penderita mendengar cerita-cerita hoax, serta ketika sampai pada tahap pengobatan ia tidak melakukan dengan rutin, jadi pengobatannya itu sia-sia, sehingga kasus TBC paru ini belum juga tereliminasi sampai sekarang. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada tahap paparan, tahap infeksi, tahap sakit, dan tahap meninggal dunia. Nah, untuk pencegahan dan pengobatannya, pencegahannya itu yaitu menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan selalu memakai masker ketika berada di keramaian, serta sudah mendapat vaksin BCG pada saat masih bayi. Dalam hal ini bayi yang belum 2 bulan. Sedangkan untuk pengobatannya yaitu dengan rutin meminum obat selama 6 bulan sehingga penyembuhannya berjalan efektif. Sekian pembahasan dari saya dan terima kasih.